Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Aisyah Rizky Novianti, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Penukal Aba Pematang ini. Kali ini saya akan melakukan kegiatan pra-observasi sebagai langkah awal untuk kegiatan supervisi akademik. Yang mana dalam hal ini saya akan didampingi oleh rekan kerja saya, yaitu Bapak Adiarsa Sarjana Pendidikan selaku guru kelas 6 di SD Negeri 9 Tanah Abang. Selamat pagi Pak Diar. Selamat pagi. Hari ini saya akan melakukan percakapan pra-observasi. Sebelum nanti saya akan mengamati jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Sebelum saya melaksanakan proses seperti di kelas, saya akan menanyakan beberapa hal untuk mengetahui dan juga mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan. Dan kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum nanti Bapak melakukan kegiatan pembelajaran agar lebih siap dan lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid. Adapun beberapa pertanyaan yang akan saya tanyakan kepada Bapak dengan tujuan seperti tujuan pembelajaran. Tapi sebelum pertanyaan tersebut, saya ingin bertanya materi apa yang nanti akan Bapak sampaikan pada pembelajaran di kelas. Materinya tentang sejarah lahirnya Pancasila. Ya, jadi materinya tentang sejarah lahirnya Pancasila ya Pak. Kira-kira apa yang ingin Bapak capai pada pembelajaran kali ini Pak? Ibu, adapun tujuan pembelajaran kali ini diharapkan kepada peserta didik mampu memahami kronologi lahirnya Pancasila, kemudian nantinya peserta didik diharapkan dapat mengaitkan hubungan sila-sila Pancasila itu sebagai suatu kesatuan yang utuh dan makna-makna Pancasila sebagai dasar negara. Baik Pak, berarti yang pertama murid mampu memahami kronologi sejarah lahirnya Pancasila. Yang kedua, murid mampu memahami hubungan sila Pancasila sebagai suatu kesatuan yang utuh dan makna nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara. Nah, kemudian bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Bapak capai pada observasi ini? Area pengembangan yang ingin saya capai yaitu pengembangan kompetensi dalam penggunaan media pembelajaran dan mengembangkan kompetensi dalam penguasaan kelas. Jadi area yang ingin Bapak capai itu ada dua ya Pak, pengembangan kompetensi dalam penggunaan media pembelajaran dan mengembangkan kompetensi dalam penguasaan kelas. Baiklah Pak, bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di dalam kelas, misalnya dari strategi pembelajaran, model pembelajaran, ataupun metode pembelajaran? Untuk strategi, saya akan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang nantinya akan saya integrasikan dengan pembelajaran sosial, emosional. Kemudian untuk model pembelajarannya, saya akan menggunakan model pembelajaran problem based learning dan metode yang saya akan gunakan yaitu diskusi kelompok serta tanya jawab dan penugasan. Baik Pak, jadi untuk rencana pembelajaran yang akan Bapak lakukan adalah menggunakan pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan kesiapan belajar siswa yang akan Bapak integrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian untuk model pembelajarannya Bapak menggunakan model pembelajaran based learning berbasis masalah, dan untuk metodenya Bapak gunakan diskusi kelompok, jawab, dan penugasan. Kemudian bagaimana media pembelajaran yang akan Bapak gunakan di kelas? Media pembelajaran yang saya akan gunakan nanti saya sudah siapkan file PowerPoint-nya. Mungkin saya akan menggunakan PowerPoint untuk media pembelajarannya nanti. Baik Pak, jadi Bapak akan menggunakan PowerPoint ya Pak. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut? Hari apa dan jam pelajaran berapa?
saya akan melaksanakan pembelajaran tersebut di hari Kamis depan. Baik Pak, jadi nanti hari Kamis depan jam pertama dan kedua saya akan datang ke kelas Bapak untuk melakukan supervisi kelas, dan saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas selama Bapak mengajar ya Pak. Nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi, kita akan melakukan percakapan kembali, yaitu percakapan pra-observasi yang nantinya akan didampingi oleh pengajar nanti. Sebelum kita akhiri percakapan kita pada hari ini, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan ini? Adapun yang dapat saya gambarkan dari percakapan kita pada saat ini, saya mendapat gambaran mengenai apa yang perlu saya siapkan pada saat pembelajaran, kemudian persiapan observasinya nanti, tentang penugasan strateginya, medianya, kemudian model-model pembelajarannya. Tentunya nanti saya akan terapkan pada saat kegiatan observasi tersebut. Ya, baik Pak, terima kasih Pak atas waktunya, dan terima kasih juga sudah bersedia berbincang-bincang dengan saya pada kegiatan pra-observasi ini. Sampai bertemu kembali di kegiatan observasi kelas, dan terakhir nanti ada kegiatan pasca observasi. Terima kasih Pak, selamat bertugas kembali. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Selamat pagi. Luar biasa. Allahu Akbar. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita mulai pelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Para ketua kelas, kami persilakan untuk maju ke depan memimpin doa. Ya, silakan Najis. Siap gerak. Teman-teman kita sebelum belajar membaca doa. Beri salam kepada Pak Guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelas, sebelum mulai pelajaran, Bapak absen terlebih dahulu. Aisyah Aliani, Hadir. Aisyah Alsara, Hadir. Aziz Saputra, Hadir. Alia Kirana. Hadir. Oke anak, sebelum memulai pelajaran kita ice breaking terlebih dahulu ya. Kita mulai ya. Tepuk semangat. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Subhanallah. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Alhamdulillah. Ucapkan tasbih, ucapkan tasbih. Allahu
Pancasila. Namun hari ini kita ulas kembali tentang kelahiran Pancasila. Ya. Kalau kemarin kita sudah tahu lambang-lambang Pancasila, kita sudah tahu. Sekarang untuk hari ini kita akan belajar mengenai kelahiran Pancasila. Ya. Masih ingat pelajaran minggu tadi? Masih ingat kan? Apa lambang Pancasila sila pertama? Bintang. Sila kedua gambar apa? Gambar apa? Rantai. Ya. Pak Banteng itu nomor berapa? Sila keempat. Yang nomor 5 lambangnya apa? Gambar apa? Apa? Ya, anak-anak, adapun tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah memahami tentang kronologi lahirnya Pancasila atau asal usul dan perumusan dasar negara kita Indonesia. Ya. Oke. Ini adalah materi pelajaran kita, kelahiran Pancasila. Ya. Nah, Pancasila itu merupakan cermin dan cita-cita yang luhur, ya, tertanam dalam budaya dan peradaban bangsa Indonesia. Bukan sekedar daftar prasah Pancasila, ya, tetapi Pancasila ini kita jadikan landasan kehidupan dalam berbangsa dan bernegara, ya. Kemudian latar belakang Pancasila ini, para pendiri bangsa kita, terutama para pemuda dan para tokoh pejuang, ya, itu termotivasi untuk mempertimbangkan pembentukan negara berdasarkan kondisi yang keras dan tidak adil yang berlaku di Indonesia selama era kolonial Belanda, ya. Karena pada zaman itu ketidakadilan sangat terasa, maka dibentuklah pada waktu itu para pemuda kita mulai bersatu pada tanggal 28 Oktober, ya, 1928, maka diadakanlah yang namanya Kongres Sumpah Pemuda. Kemudian pertimbangan yang cermat itu, Pancasila ini dipandang sebagai pilihan yang terbaik, anak-anak, ya, menciptakan negara otonomi yang bersatu, berdaulat dan sukses bagi Indonesia. Ada yang tahu Pancasila itu lahirnya tanggal berapa? Ayo, tanggal berapa? Masih ingat? Setiap tahun kelahiran Pancasila diperingati pada tanggal berapa? 1 Juni 1945, ya, benar, ya. Tuh. Kemudian apapun asal mula, ya, kemerdekaan Republik Indonesia, ya, diawali juga dengan terbentuknya yang namanya BPUPKI, ya. Ini ada sidang pertama BPUPKI. Di kelas 4 kita sudah mempelajari sidang pertama itu terjadi pada tanggal 29 Mei 1945. Kalau yang ini itu tujuan utama lembaga, ya, yang didirikan oleh pemerintah Jepang pada tanggal 29 April 1945. Kalau sidang pertama BPUPKI itu terjadi pada tanggal 29 Mei 1945. Nah, ini adalah bukti untuk mempersiapkan dan melakukan penyelidikan, ya,
yang berkaitan dengan kemerdekaan Indonesia. Ya, sidang BPUPK ini bukan terjadinya sekali dua kali, tetapi sampai tiga kali. Ya. Yang pertama tanggal 29 Mei, yang kedua tanggal 31 Mei, yang terakhir tanggal 1 Juni. Ya. Maka Insinyur Soekarno berpidato, ya, pada tanggal lahirnya Pancasila itu dia mewujudkan, mewariskan yang tak ternilai bangsa Indonesia. Ya, inilah warisan yang tak ternilai bangsa Indonesia, yaitu lahirnya Pancasila. Ya. Lahirnya sesuai dengan pidato Insinyur Soekarno 1 Juni 1945, ya. Yang sampai saat ini kita masih menjadikan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun 5 sila Pancasila, ya. Nah, titik balik yang signifikan dalam pengembangan prinsip-prinsip yang mendasari negara Indonesia adalah pidato Soekarno, ya, yang terjadi pada 1 Juni. Ya. Kalian masih ingat isi 5 Pancasila? Ingat? Sebelum Piagam Jakarta masih ingat? Masih? Ya. Kalau waktu sebelum Piagam Jakarta, ini ada 5 sila. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme atau peri kemanusiaan. Kemudian ada mufakat dan demokrasi. Kemudian ada kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir ada ketuhanan yang Maha Esa. Ini masih terbalik-balik, ya. Kemudian pada tanggal 22 Juni 1945, ya, terbentuklah yang namanya Panitia 9. Panitia 9 ini dalam sejarah pergerakan kemerdekaan Indonesia, dia memegang peranan sangat penting. Berkat kerja keras dan pemikiran yang amat cermat dari para anggotanya, maka, ya, lahirlah yang namanya Piagam Jakarta, ya, yang sampai saat ini menjadi dasar kemerdekaan Indonesia. Yang selanjutnya Piagam Jakarta direvisi menjadi pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 yang berlaku sampai saat ini. Nah, anak-anak, ya, setelah adanya Piagam Jakarta, maka rumusan Pancasila atau, ya, sila-sila pertama dalam Pancasila itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Sampai saat ini kita pedomani setiap upacara dibaca, ya. Apa isinya? 5 sila. Kita bacakan. Yang pertama apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Yang kedua, kemanusiaan. Yang ketiga, persatuan. Yang keempat, kebersamaan dalam persoalan terbaik. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sampai saat ini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, kalian kerjakan RKPD-nya, ya. Ada 5 soal, Bapak buat kelompok. Kelompoknya teman satu mejanya, ya. Ini Bapak bagikan terlebih dahulu. Kerjakan sesuai dengan perintah soal, ya. Berapa? Nomor 2. 3 tadi.
Baiklah anak-anak, apakah sudah selesai tugas kelompoknya? Oke, sudah semua ya? Ya, baiklah. Kami persilakan untuk kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya di depan kelas. Kepada kelompok 1 kami persilakan untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok 1-nya. Setelah kami akan membacakan hasil dari diskusi kelompok 1. Pada tanggal, bulan, dan tahun berapa lahirnya Pancasila. Lahirnya Pancasila adalah 1 Juni 1945. Apa tujuan dibentuknya Panitia 9? Tujuan dibentuknya Panitia 9 adalah untuk menyusun perumusan dasar negara. Sebutkan 3 nama tokoh yang telah bersama-sama memberikan kontribusi penting dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar ideologi negara Indonesia. 1. Muhammad Yamin. 2. M.S. Sutomo. 3. I.S. Soekarno. Tuliskan dan jelaskan rumusan piagam jabatan secara ringkas. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada tanggal berapa Pancasila disetujui sebagai dasar negara? Tanggal Pancasila disetujui sebagai dasar negara 18 Agustus 1945. Demikianlah diskusi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kelompok lain kalau ada yang mau menanggapi. Tadi kan ada jawaban yang belum lengkap ya. Nomor berapa kira-kira? Nomor 2. Ya, kelompok mana yang mau menjawab melengkapi? Ya, silakan. Apa tujuan dibentuknya Panitia 9? Menyusun rumusan dasar negara dan mengatasi kebutuhan dalam pembahasan BPUPKI. Ya, itu lebih lengkapnya ya. Menyusun perumusan dasar negara dan mengatasi kebutuhan dalam pembahasan di BPUPKI. Nah, itu jawabannya secara lengkap. Masih ada yang mau ditanyakan? Silakan kelompok lain kalau ada yang mau menambahkan. Tidak ada? Ya, kalau tidak ada, kita kasih A+ dulu kepada kelompok 1. Ya, silakan hasil diskusinya dikumpulkan. Sudah semua kan? Ya. Nah, baik anak-anak, jadi kita simpulkan pembelajaran kita hari ini bahwa kelahiran Pancasila itu lahir pada tanggal 1 Juni 1945 yang diawali oleh pidato Presiden pertama Republik Indonesia, yaitu Bapak Insinyur Soekarno. Demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Minggu depan kita akan belajar mengenai nilai-nilai Pancasila. Silakan dipelajari di rumah. Sampai jumpa minggu depan. Dan Bapak akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Dian. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Alhamdulillah senang.
Ya, alhamdulillah. Jadi alhamdulillah kita kemarin telah melaksanakan percakapan pra-observasi, kemudian juga telah melaksanakan kegiatan observasi di kelas. Mengenai kegiatan tersebut, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan pada kegiatan pasca observasi ini, Pak. Yang pertama itu bagaimana perasaan Bapak setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas kemarin? Alhamdulillah ya, semuanya berjalan dengan baik. Namun pada awalnya terasa tegang sedikit karena jarang ngajar atau diawasi. Tapi alhamdulillah semuanya berjalan dengan lancar. Biasa ya Pak, kalau kita diawasi itu memang rasanya agak tegang. Selanjutnya Pak, bisa Bapak ceritakan kembali area pengembangan yang Bapak lakukan di dalam kelas serta langkah-langkah pembelajaran yang sudah Bapak lakukan, kira-kira apa saja Pak? Adapun area pengembangan yang sudah saya laksanakan adalah pengembangan kompetensi dalam penggunaan media. Sedangkan tahapan pembelajarannya itu dimulai dari kegiatan awal, kegiatan inti, sampai dengan evaluasi. Itu yang sudah saya laksanakan. Jadi area pengembangannya adalah pengembangan kompetensi dalam penggunaan media pembelajaran. Nah, selama proses pembelajaran tentunya kita pasti menemukan hambatan-hambatan, Pak. Kira-kira selama proses pembelajaran kemarin, hambatan apa yang terjadi atau yang Bapak rasakan saat melaksanakan proses pembelajaran? Dalam kegiatan kemarin, hambatannya cuma pada persiapan saja. Ya, terlalu terburu-buru karena itu pada jam pertama, ya. Jadi segala sesuatu harus disiapkan dari awal sehingga semuanya terpotong waktunya, banyak menggunakan waktu, tapi alhamdulillah semua bisa diatasi. Jadi terdapat sedikit kendala ya Pak karena kurang persiapan. Kalau begitu atas hambatan yang terjadi tersebut, kira-kira solusi apa yang bisa Bapak lakukan untuk dapat mengatasi hambatan tersebut agar tidak terjadi di kemudian hari saat melaksanakan pembelajaran? Tentunya untuk mengatasi hambatan tersebut, saya harus mempersiapkan semuanya dari awal. Datang lebih awal dan semuanya dapat dipersiapkan dengan baik. Jadi kita memang harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang agar apa yang akan kita laksanakan dapat berjalan lancar. Saya sangat setuju sekali dengan solusi yang Bapak utarakan tadi. Nah, kira-kira kapan Bapak akan melaksanakan solusi dari yang Bapak utarakan tadi? Secepatnya. Di pembelajaran selanjutnya misalnya. Jadi harus lebih prepare lagi saat akan melakukan pembelajaran. Mungkin itu saja pertanyaan yang dapat saya utarakan. Semoga di pembelajaran berikutnya dapat terlaksana dengan baik, dapat dipersiapkan dengan baik agar tujuan pembelajaran dan area pengembangan yang sudah Bapak rencanakan sebelumnya dapat tercapai sehingga anak-anak dapat belajar sepenuhnya dan merasakan keaktifan belajar di dalam kelas. Terima kasih Pak atas waktunya. Terima kasih telah membantu saya dalam kegiatan ini, mulai dari kegiatan pra-observasi, kegiatan observasi, dan kegiatan pasca observasi. Semoga kegiatan ini dapat bermanfaat untuk saya dan juga untuk Bapak di kemudian hari. Terima kasih juga sudah meluangkan waktunya hari ini Pak. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.